Teman-teman semua, kembali lagi di channel City Explorer. Kali ini City Explorer berada di kawasan ibu kota Nusantara. Ya, bisa teman-teman lihat sendiri di depan kita itu adalah ikon utama ibu kota Nusantara ya. Jadi bangunan yang menyerupai burung Garuda yang kemarin sempat jadi kontroversi dan menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat ya, karena bentuknya itu tidak biasa ya, kepalanya nunduk gitu ya. Tapi mohon maaf nih teman-teman, karena kita nggak boleh ngerekam di sini, nggak boleh mengambil dokumentasi apapun. Jadi saya ngerekam ini sembunyi-sembunyi dari dalam mobil ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya gambarnya tuh burem dan ada debu-debu dari kaca ya. Ini nggak boleh kita ngambil dari bagian depan gitu ya. Jadi ini dari pinggir, kemudian dari belakang nih kita menuju ke belakang. Sayang banget nih, padahal kalau misalnya bisa nih, saya mau mengambil gambarnya tuh posisinya dari depan, persis dari depan. Cuma karena pas tadi di depan itu banyak security, banyak yang jaga, dan kita sempat dihusus gitu ya, diusir. Bahasa kasarnya nggak boleh ngambil gambar di sini. Ya entahlah itu tujuannya apa kok sampai diusir, padahal ini kan proyek negara ya, yang dibiayai oleh uang rakyat sebenarnya ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah teman-teman, ini adalah posisi di bagian belakang burung Garuda ya. Bisa kita lihat tuh emang punduknya tuh lagi nunduk. Itu bentuknya apa, komposisinya itu jarang-jarang ya, seperti pagar. Padahal udah fotonya udah tersebar. Nah, kalau jalan ini adalah akses menuju perumahan kementerian. Ya, jadi rumah-rumah menteri itu di sana, di ujung sana. Ya, nanti selain ikon utama tadi, saya akan coba ajak teman-teman keliling melihat-lihat lingkungan sekitar di wilayah IKN ini. Nah teman-teman, ini saya turun dulu nih, jadi pengen ngelihat lebih jelas ya. Ini di belakang burung Garuda, dan di sekitarnya ini masih belum rapi ya, masih berantakan dan banyak bangunan yang belum jadi. Teman-teman, kita kembali dulu ya, mau mengambil gambar dari arah depan nih. Coba sekali lagi ya, mudah-mudahan dapat. Konsepnya scaffolding. Nah, ini dari arah depan nih. Ya, bisa teman-teman lihat tuh sayapnya lagi membentang dan kepalanya nunduk. Tapi saya nggak berani buka kaca nih, soalnya ada itu tuh, ada security tuh sepertinya. Sedikit aja lah buka ya. Tuh, oke ya teman-teman, bisa jelaskan, bisa lihat jelas. Inilah ikon ibu kota Nusantara ya. Ini burung Garuda yang kemarin sempat heboh ya, karena tidak sesuai dengan ya mungkin ekspektasi masyarakat ya. Karena burung Garuda itu gagah gitu ya, dengan kepala mendongak, tapi ini kepalanya nunduk. Ya, kita lanjut teman-teman ya. Bagian depan sudah bisa kita lihat, walaupun nggak deket banget ya, tapi lumayan lah.
Kalau teman-teman kemarin nyimak bahwa alasan kenapa burung Garuda itu kepalanya nunduk gitu ya, itu berdasarkan penuturan dari sang perancang yakni Nyomanuarta. Itu karena burung Garudanya itu tidak sombong gitu ya. Jadi burung Garuda yang tawadu, nggak mau mendongak, nggak mau menunjukkan kesombongan, jadi rendah hati gitu ya teman-teman. Jelas ya. Jadi alasan kenapa burung Garuda itu kepalanya nunduk karena tidak mau dicap sebagai burung yang sombong. Selain dari itu pula, bahwa dibuatnya burung Garuda itu kepalanya nunduk adalah untuk menggambarkan dia sedang melindungi ya. Jadi secara simbolis burung Garuda ini sebagai ibu yang membentangkan sayap, kemudian kepalanya menunduk untuk melindungi anak-anaknya gitu ya. Jadi ibu pertiwi yang sedang melindungi anak-anaknya, begitulah ya. Jadi bukan hanya bertujuan agar tidak dicap sombong, karena mungkin sebutan agar tidak dicap sombong itu hanya gurauan mungkin ya, tapi yang jelas untuk menggambarkan pose sedang melindungi anak-anaknya ya. Mungkin anaknya itu digambarkan sebagai kita rakyat Indonesia. Oke, jelas ya teman-teman. Jadi mulai sekarang nggak usah ada perdebatan lagi tuh kenapa burung Garudanya kepalanya nunduk nggak sama dengan lambang yang ada di Garuda Pancasila ya. Itu udah clear ya, nggak usah dibahas lagi dan sampai menjadi kontroversi, apalagi jadi bahan bullying karena perancang burung Garuda ini yang merupakan seniman dari Bali, Nyomanuarta ya, pastinya sudah pakar banget dalam hal rancang-merancang ya, dan beliau dipilih sebagai seniman terbaik. Yang penting nanti ibu kota ini menjadi tonggak baru dalam sejarah kemajuan bangsa Indonesia. Oke, sepakat ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kita menuju ke daerah rumah kementerian. Nah, itu bisa kita lihat di samping kiri adalah rumah-rumah atau komplek perumahan untuk para menteri di kabinet yang akan datang ya. Kabinetnya Bapak Prabowo Subianto ya. Masya Allah, itu rumahnya mewah-mewah dan gede banget. Kapan ya bisa punya rumah seperti itu yang difasilitasi negara dengan fasilitas dan semuanya gratis. Mimpi itu hanya untuk para menteri. Dan itu masih ada bangunan yang masih berupa rangka ya, rangka gedung. Dan itu akan dijadikan sebagai perkantoran ya, mungkin saya kurang tahu, mohon maaf. Nah ya, yang di sebelah kanan jalan juga tuh ada rumah-rumah untuk para menteri juga. Cuma ini akses jalannya masih jelek ya, masih belum diaspal. Jadi kalau panas berdebu, banyak debu, dan kalau hujan ya pastinya beceknya nggak main-main. Ini kalau kita lihat secara sepintas, progres untuk infrastruktur ini ya belum begitu signifikan ya teman-teman. Masih banyak gedung yang belum jadi, masih berupa
rangka gitu ya. Dan kalau melihat kondisi seperti ini, wajar jika para ASN belum siap untuk pindah ke ibu kota Nusantara ini ya, karena berdasarkan informasi juga kepindahan mereka tuh akan bertahap ya, walaupun mungkin Jokowi sudah siap ngantor di sini sampai dengan tanggal 20 Oktober ya, karena fasilitas inti ya pastinya sudah dipersiapkan dengan matang ya, khususnya untuk presiden atau RI 1 atau RI 2 begitu ya. Untuk kita itu mana ya? Oh, nanti kita makan di depan aja. Ini kalau kita bisa lewat aspal ini, cepet banget ini. Iya. Satu ada nama buat jual. Nah, teman-teman, itu ada bangunan di sebelah kanan yang kalau dari jauh sih bentuknya mirip kapal pinisi ya. Ini adalah rumah sakit ibu kota Nusantara. Jadi nanti mungkin ya, ini kemungkinan yang akan dijadikan sebagai rumah sakit pusat bagi para ASN atau petugas yang berkantor dan tinggal di pusat ibu kota ini. Nah, sampai dengan saat ini pembangunan IKN ini terus dikebut ya. Selain gedung-gedung yang sudah berdiri, ini juga ada lingkungan sekitar yang terus dibenahi, dibereskan. Ya, mudah-mudahan pada prosesnya tidak ada halangan, tidak ada kendala yang berarti begitu ya. Nah, kalau ini adalah gedung untuk apartemen tempat tinggal ASN. Ya, ada yang masih rangka dan ini ada yang sudah jadi juga dan siap untuk ditempati ya. Bahkan di sini sudah ada pertokoan yang sudah jadi ya. Ini ada Indomaret juga nih. Berarti memang sudah ada ASN yang tinggal di sini ya. Dan Indomaret ini hadir untuk memenuhi kebutuhan harian para penghuni yang tinggal di sini. Oke teman-teman, itu saja belusukan kali ini. Belusukan ya. Ya, belusukan City Explorer di IKN ini. Ya, kita doakan mudah-mudahan ya lancar terus ya proyek pembangunannya ini. Ya, jangan dihujat lah, jangan dibully, apalagi sampai didoakan yang buruk-buruk. Karena walau bagaimanapun proyek ini adalah proyek seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau misalnya ada kendala ya berarti seluruh masyarakat Indonesia juga yang nanggung. Tapi kalau misalnya sukses dan membuahkan hasil yang sesuai dengan target ya berarti merupakan pencapaian masyarakat Indonesia juga ya. Terima kasih teman-teman sudah sudi menonton ya, kalau ada yang menonton. Kalau enggak ya nggak apa-apa ya. Terima kasih, salam hangat, semoga kita berjumpa lagi di episode video-video berikutnya. Salam hangat dari City Explorer.